Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 14 November 2022 atau pada tanggal 20 Kisvan 5783 diambil dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat 16 yang berkata demikian saudaraku. Malaikat Yahweh itu berfirman kepada Manoah, meskipun engkau menahan aku tidak akan makan sajianmu. Namun jika engkau hendak mempersembahkan persembahan bakaran, persembahkanlah itu kepada Yahweh. Sebab Manoah tidak tahu bahwa ia adalah malaikat Yahweh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan Haftarah di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah tentang kelahiran Simson, saudaraku. Saudaraku, setelah zaman Hakim Yefta meninggal, saudaraku, maka kelanjutannya adalah dipimpin oleh Hakim Efsan, saudaraku. Kemudian Hakim Efsan meninggal, dipimpin oleh Hakim Elon. Hakim Elon meninggal, kemudian dipimpin oleh Hakim Abdon. Ketiga hakim setelah Yefta ini kitab suci kita tidak banyak mencatat, saudaraku. Namun hanya mencatat kelanjutan daripada yang memimpin hakim selanjutnya setelah Yefta. Kemudian saudaraku, bangsa Israel kembali lagi jatuh di dalam perzinahan kepada ilah bangsa-bangsa, saudaraku, dan hidup tidak berkenan kepada Bapa Yahweh kembali. Dan ini terjadi, saudaraku. Dan bangsa Palestina akhirnya menguasai terhadap bangsa Israel ini, saudaraku. Dan lewat hal ini terjadilah peristiwa tentang kelahiran Simson ini, saudaraku. Simson adalah anak yang dilahirkan dari bapaknya yang bernama Manoah, dan istri Manoah atau ibu Simson ini awalnya adalah hak seorang ibu yang mandul, saudaraku. Dan malaikat Bapa yang memberikan berita kepada Manoah terhadap istrinya yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak, saudaraku. Dan anak ini adalah anak yang istimewa seperti itu, saudaraku. Dan di dalam percakapan ini, saudaraku, Manoah melihat betapa dia tentu bersuka cita istrinya akan mengandung yang nantinya akan melahirkan seorang anak yang bernama Simson ini, saudaraku. Kemudian Manoah akan memberikan persembahan korban bakaran kepada malaikat tersebut. Namun seperti bacaan dasar renungan Haftarah kita pagi ini, bahwa malaikat menolak untuk menerima itu. Karena sesungguhnya yang layak untuk menerima korban bakaran hanyalah Yahweh Elohim. Saudaraku, dari bacaan Haftarah pagi hari ini, kita dapat merenungkan betapa di tatanan kemuliaan kerajaan Samayim itu, saudaraku, para malaikat-malaikat yang diutus ini, saudaraku, merupakan malaikat-malaikat yang memiliki suatu kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan ia berkata dia tidak layak untuk menerima korban bakaran itu, saudaraku. Inilah bagaimana kehidupan tatanan di kerajaan Samayim itu, saudaraku. Dan dia berkata hanya Bapa Yahweh yang layak untuk menerima korban bakaran. Saudaraku, lewat renungan ini kita dapat merenungkan di dalam menjalani kehidupan kita ini, saudaraku, bahwa terkadang juga sama hal itu, saudaraku. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, suatu hal yang terjadi atas perancangan Roh Kudus dalam hidup kita, dan lewat kita mungkin ada sesuatu yang dapat orang lain menikmati ataupun mendapat berkat-berkat, saudaraku. Dan hal inilah yang harus kita toladani seperti malaikat ini, saudaraku, bahwa sesungguhnya walaupun orang tersebut meminta untuk dukungan doa kepada saudara-saudara atau kita, dan doa itu terjawab, kita harus memahami bahwa itu bukan karena sang pendoa. Yang dapat menjawab itu dapat terjadi ataupun orang yang minta untuk didoakan ini, saudaraku. Namun semua adalah kehendak Bapa Yahweh, saudaraku. Sikap hati ini adalah sikap hati sama seperti di kerajaan Samayim, seperti malaikat ini, saudaraku. Tentu hal inilah yang berkenan di mata Bapa Yahweh. Namun terkadang orang mencuri kemuliaan ini, saudaraku.
bahwa bila ada orang yang meminta untuk didoakan terhadap sesuatu hal dan orang tersebut mendapatkan apa yang menjadi jawabannya, seolah-olah orang-orang yang diminta untuk membantu dalam doa ini menempatkan diri eksklusif, bahwa sesungguhnya itu karena doa-doa dari kami maka terjadi seperti itu. Saudaraku, ini yang harus kita renungkan pagi hari ini, karena ini adalah bentuk dari sikap kesombongan hati dan kita mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Seorang malaikat ini, saudaraku, yang diutus, dia tidak berani mencuri kebesaran dan kemuliaan Bapa Yahweh. Walaupun kita tahu Manoah akan memberikan kepadanya, namun dia katakan itu tidak layak bagi saya. Malaikat berkata demikian karena persembahan itu hanya diberikan kepada Bapa Yahweh. Hal yang sama juga, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita tidak menjadi kesombongan rohani, saudaraku. Dan hal ini tentu tidak sesuai apa yang terjadi di dalam kehidupan kekudusan di Samayim itu, saudaraku. Tentu orang-orang yang meminta topangan doa, dan bila topangan dan doa itu terjawab, tentu orang tersebut harus berkata, semua ini adalah kehendak Bapa Yahweh. Namun memang kami sebagai yang dimintain doa, itu juga bukan karena kuat kami, namun semua adalah karena kehendak dan kebaikan Bapa Yahweh. Sehingga kerinduan yang orang tersebut yang minta didoakan dapat tercapai. Itulah sikap hati yang bentuknya seperti sikap hati di Samayim, saudaraku. Sama seperti malaikat ini yang memiliki suatu komitmen dalam tugasnya, saudaraku, dan dia katakan, saya tidak layak menerima korban persembahan bakaran itu, hanya Bapa Yahweh. Walaupun lewat malaikat ini yang memberikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak, saudaraku. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita dalam kita menjalani pelayanan-pelayanan kita, sama seperti malaikat tadi yang mendapat tugas pelayanan-pelayanan. Dia tidak memegahkan dirinya, bahwa sesungguhnya apapun yang dapat terjadi oleh karena kebesaran Bapa Yahweh, dan dia tidak mencuri kemuliaan Bapa Yahweh itu. Itulah karakter malaikat di Samayim. Karakter yang sama tentunya harus sampai kepada kita juga saat ini. Penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang sudah memiliki tentunya roh yang sama, karena kita menyembah kepada Tuhan yang kita sembah oleh bangsa Israel, dan kita juga yang kita sembah saat ini, saudaraku, memiliki sikap hati yang tidak mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati minum kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan, dan keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.